Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di kelas kompleksitas algoritma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kompleksitas waktu asimptotik. Ya, kita sudah memasuki sesi ketiga. Nah, apa sebenarnya itu kompleksitas waktu asimptotik? Nah, kompleksitas waktu asimptotik adalah konsep dalam analisis algoritma yang digunakan untuk mengukur sejauh mana waktu yang dibutuhkan oleh sebuah algoritma. Ya, jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah seiring dengan ukuran masalah tersebut tumbuh ke arah tak terbatas ataupun menuju tak terhingga gitu. Dengan kata lain, kompleksitas waktu asimptotik memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja sebuah algoritma akan berubah saat masalah yang dihadapinya semakin besar. Jadi ketika masalahnya semakin besar, apakah algoritmanya akan berubah dengan sampai tumbuh ke arah tak terbatas gitu ya untuk waktunya. Oke, di sini ada pertumbuhan Tn. Nah, Tn ini adalah teman-teman bisa baca untuk kompleksitas waktu ya dengan n kuadrat. Nah, untuk n yang besar, pertumbuhan kompleksitas waktu sebanding dengan n kuadrat ya, untuk n yang besar. Pada kasus ini, kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Gitu. Jadi, kompleksitas waktu ini sama dengan n kuadrat. Nah, jadi semakin besar kompleksitas waktunya, maka n-nya juga atau inputannya juga akan semakin besar. Selanjutnya di sini kompleksitas waktu tumbuh seperti n kuadrat tumbuh ya saat n bertambah. Jadi inputannya terus bertambah, maka waktu yang diperlukannya juga akan bertambah. Nah, kita katakan bahwa misalnya kompleksitas waktu itu berorde n kuadrat ya, dan kita dituliskan dengan seperti ini. Kompleksitas waktu sama dengan big O n kuadrat. Oke, nah notasi O disebut dengan notasi O besar ataupun big O di sini ya untuk notasi O. Itu kalau misalnya teman-teman nemuin ini ya, teman-teman bisa baca notasi O ataupun big O. Nah, yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimptotik. Jadi kompleksitas waktu asimptotik ini digunakan atau dikhususkan untuk big O ya. Nah, selain big O nanti ada beberapa sesuai dengan base case-nya. Nah, di sini kompleksitas waktu sama dengan big O function dari n-nya ya, dibaca Tn adalah OFN, yang artinya kompleksitas waktu berorde paling besar sesuai dengan function n-nya. Nah, bila terdapat konstanta tadi ya, bila terdapat konstanta ataupun C, konstanta itu number ya, ataupun number biasa gitu. Misalnya angka 2 gitu ya, angka 4. Nah, ini disebutnya konstanta. Beda halnya dengan 2n misalnya kuadrat atau n kubik gitu dan sebagainya. Ini berbeda dengan 2 gitu ya. 2n dengan 2 itu beda. Nah, kalau 2 ini disebutnya C ya, ataupun konstanta gitu. Oke, nah di sini kalau misalnya terdapat konstanta dan n0 sedemikian sehingga ya, ataupun n-nya 1 sampai berapa gitu, nanti n0 ini diisi ya. Nah, selanjutnya Tn ini kompleksitas waktu berarti ya harus lebih kecil sama dengan dari konstanta functionnya gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, untuk n-nya itu harus lebih besar daripada n 0-nya. N0 ini adalah untuk menentukan inputan pertama gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada function n atau fn adalah batas atas atau upper bound dari kompleksitas waktu untuk n yang besar. Lalu di sini kita bisa tinjau ya. Contohnya di sini kita dapat kompleksitas waktu dengan hasil 2n kuadrat 6n plus 1. Nah, ini didapat dari mana? Ini biasanya didapat dari code pseudocode ya, ataupun dari algoritma yang telah dibuat menggunakan pseudocode yang telah dikonversi menjadi perhitungan kompleksitas waktu gitu ya.
Nah, misalnya kita mendapatkan ada misalnya input gitu ya. Nah, ada input misalnya terus variabel. Nah, ini biasanya disebut dengan O1 gitu ya. O2 dan sebagainya ataupun O1 ya. Nah, kalau misalnya ada for misalnya ya ada for perulangan itu nantinya bisa disebut ON gitu ya. Nah, nanti ada beberapa ON baru ditambahkan. Nah, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini hanya contoh aja untuk meninjau 2n kuadrat plus n 6n plus 1. Oke. Nah, di sini n-nya adalah 10 misalnya. Di sini n-nya kita mulai dari 10. Oke. Nah, selanjutnya di sini 2n kuadrat plus 6n plus 1 itu kita lihat di sini bahwa di sini ada konstanta ya ataupun ada 2, 6, 1. Oke, jadi di sini 2, 6, 1 karena di sini n-nya berdasarkan nilai 10 berarti 261 ya. Terus di sini ada n kuadratnya berarti 10 kali 10 gitu ya. Ataupun 10 pangkat 2. Ya, 10 kali 10 berarti 100. Oke, kalau di sini n-nya 100 kalau n kuadratnya 10.000 jadi 100 pangkat 2 gitu ya. Ini 10 pangkat 2 kalau untuk di sini. Nah, kalau misalnya kita konversikan ke sini ya sama berarti 261 berdasarkan n kuadrat ini. Misalnya ini 10 ribuan berarti ini 20.601. Terus di sini jadi 1.000.000 dan lain sebagainya ya. Ini pertumbuhan berdasarkan kompleksitas waktunya. Jadi semakin banyak inputannya, jadi semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada notasi asimptotik. Nah, notasi asimptotik ini merupakan himpunan fungsi ya yang dibatasi oleh suatu fungsi. N adalah anggota dari n ya. Jadi n besar ini anggota dari n yang cukup besar gitu. Jadi ada n gitu ya. Nah, terus ada n di sini. Oke, kalau misalnya kita himpunan ya. Ingat untuk himpunan ini ada n besar dan di sini ada berbagai n-nya. Lalu fungsinya adalah n, jika n maka r ya di sini atau bisa disebut sering r plus. Terus di sini juga ada notasi asimptotik digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritma. Ya, jadi notasi asimptotik ini digunakan untuk menentukan kompleksitas suatu algoritma dengan melihat waktu tempuh algoritmanya. Nah, waktu tempuh algoritma merupakan fungsi dari n menuju r ya ataupun jika n maka r plus. Oke. Nah, di sini untuk kompleksitas waktu ya kita sering membahas untuk kasus terbaik, kasus rata-rata, untuk kasus terburuk. Nah, untuk kompleksitas waktu ada beberapa ya, ada beberapa case. Nah, kalau misalnya untuk kasus terbaik, nah kebutuhan waktu minimum yang didapatkan, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik ada dilambangkan dengan theta ya, atau dibaca dengan theta di sini. Nah, ini untuk kasus terbaik. Kalau misalnya untuk kasus rata-rata, ini kebutuhan waktu secara rata-rata, kompleksitas waktunya untuk rata-rata dilambangkan dengan omega. Oke, di sini omega. Nah, kasus terburuk Tmax di sini kebutuhan waktu maksimum, kompleksitas waktu untuk kasus terburuk adalah worst case atau dilambangkan dengan big O ya. Nah, jadi big O ini adalah masuk ke kasus terburuk karena pada dasarnya ketika kita menganalisis waktu ya, menganalisis waktu itu kita ambil waktu terburuknya terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya dapat terbaik, ya udah kita bersyukur gitu ya, kita dapat waktu yang lebih cepat. Kalau misal tapi kita untuk menganalisis pastinya kita ambil waktu akhirnya, waktu terburuk. Kalau misalnya contoh di keseharian teman-teman, misalnya teman-teman berangkat dari rumah gitu ya, mau ke kampus gitu ya, dengan jarak sekian.
Misalnya teman-teman mau ke kampus. Nah, teman-teman di sini bisa jadi untuk waktu terburuknya teman-teman sampai gitu ya. Misalnya di jalannya ada macet lah, terus ada hal yang tak terduga dan lain sebagainya. Nah, waktu masuk adalah jam 8 gitu ya. Jam 8. Berarti eh waktu terburuknya teman-teman pastinya waktu di maksimal, berarti di jam 7 misalnya 50 gitu ya, atau masih ada 10 menit. Nah, itu udah masa terburuk, apalagi kalau misalnya telat, itu udah buruk banget gitu. Kalau misalnya kasus terbaiknya teman-teman misalnya datang jam 7 pagi gitu ya, masih ada waktu sejam dan lain-lain. Nah, kasus terburuknya teman-teman telat misalnya 15 menit, jadi 8.15 gitu ya. Nah, itu contoh dari kompleksitas waktunya. Selanjutnya di sini ada information ya, sebagai informasi, kinerja sebuah algoritma biasanya diukur dengan menggunakan patokan keadaan terburuk tadi ya, worst case, yang dinyatakan dengan big O. Jadi kinerjanya kayak tadi, misalnya kita ada suatu algoritma, kita cek kasus terburuknya gitu ya, apakah algoritmanya memakan waktu memori yang banyak ataupun memakan waktu eksekusi yang banyak gitu ya. Nah, eksekusi yang banyak berarti kita ambil worst case-nya, karena istilahnya kalau misalnya dalam hidup kita ambil pahitnya gitu ya. Kalau misalnya untung ya ya syukur gitu, kalau misalnya yang pahitnya kita bisa tahu lah untuk kinerja algoritma tersebut gitu, seberapa lama, seberapa banyak inputan untuk bisa diukur ya dengan menggunakan patokan tadi. Lalu big O dan kompleksitas waktu atau time complexity ya, itu sama, mau itu TN gitu ya atau kompleksitas waktu itu sama. Nah, karena sama-sama analisis waktu dengan indikator waktu akan bertambah seiring dengan banyaknya masukan data ya. Tadi kalau misalnya n kuadrat, apalagi ya kalau misalnya n kuadrat n3, itu akan memakan banyak waktu gitu ya. Nah, di sini ada pembacaan big O ya. Di sini ada kelompok algoritma ya, terus di sini nama algoritmanya. Kalau misalnya O1 berarti itu algoritma konstan ya, ini harus diingat. Nah, urutan menunjukkan big O dari waktu terkecil ke semakin waktu yang semakin besar gitu ya. Nah, berarti O1 ini adalah yang kecil ya, terkecil. Ini waktu yang terkecil, itu disebutnya algoritma konstan ya, nanti kita bisa membaca gitu. Nah, selanjutnya O log n ini algoritma logaritmik, terus ON itu algoritma lanjar, ON log n algoritma n log n, ON kuadrat berarti kuadratik, algoritma n pangkat 3 algoritma kubik, 2n ya, 2 pangkat n berarti itu algoritma eksponensial. Kalau misalnya n tanda seru ini berarti dia algoritma faktorial. Ini yang paling terlama gitu ya. Nah, itu udah worst case gitu, udah menunjukkan big O aja udah disebut worst case ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat algoritma ini ternyata menunjukkan algoritma faktorial, dan ternyata algoritma faktorial ini menunjukkan waktu yang sangat lama gitu ya. Kalau misalnya algoritma kita menunjukkan O1 gitu ya, ataupun algoritma konstan, berarti itu algoritma yang paling kecil ataupun sebentar gitu ya. Berarti bisa dibandingkan O1 dengan ON, berarti lebih lama ON ya di sini. Ya, jadi berdasarkan tingkatan. Jadi kalau misalnya kita nemuin O1 ataupun algoritma konstan, berarti itu terkecil. Oke. Itu untuk pembacaan big O. Nah, lalu di sini ada teorema. Nah, merupakan suatu pernyataan matematik yang masih memerlukan pembuktian serta pernyataannya dapat ditunjukkan nilai kebenaran atau juga bernilai benar.
Nah, jadi teorema ini digunakan untuk kita melihat ya, melihat apakah misalnya perhitungan waktu kita itu benar atau enggak. Ya, digunakan menjadi matematik. Oke, di sini ada aturan teorema. Kita bisa lihat di sini kompleksitas waktu ya. Ini rumusnya. Ini misalnya if kompleksitas waktu pertama itu big O apa gitu ya. Terus di sini kompleksitas waktu kedua then ya. Nanti kita bisa langsung convertkan ke contoh. Oke, di sini kompleksitas. Nah, di sini pokoknya aturan teorema ya ataupun rumusnya. Oke. Ini rumusnya. Jika kita menghitung ya, ada n di sini. Misalnya di sini kompleksitas waktu pertama itu ada kompleksitas waktu apa dan kompleksitas kedua itu dapat kompleksitas waktu apa. Maka di sini dicari apa namanya maksimalnya, nilai maksimal ya. Oke, kita langsung ke contoh aja. Nah, di sini jika kompleksitas waktu pertama kita mendapatkan ON gitu ya, kita mendapatkan kompleksitas waktu ON, dan kompleksitas waktu kedua kita mendapatkan ON kuadrat ataupun algoritma kuadratik gitu ya. Nah, ini algoritma Lanjar yang tadi, ini algoritma kuadratik. Lalu kita di sini jumlahkan ya, algoritma pertama kompleksitas waktu pertama dan kompleksitas waktu kedua ditambah kompleksitas waktu kedua sama dengan ON ditambah ON kuadrat gitu ya. Jadi di sini kita sederhanakan lagi, yaitu big O cari max-nya dari n ya, berarti di sini masukkan n dan n kuadrat. Jadi maksimal dari atau yang paling besar dari n dan n kuadrat berarti n kuadrat. Jadi hasilnya n kuadrat ini, n kuadrat gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ada di sini kan n ya, n berarti pertambahan gitu ya. Kalau misalnya ada perkalian di sini berarti lihat ini ada kompleksitas waktu pertama, kompleksitas waktu kedua, dis-disnya juga ON kali, kalau misalnya dikali ON kuadrat ya, itu sama dengan dikalikan. Jadi bukan dicari nilai maksimalnya tetapi dikalikan di sini. N dikali N kuadrat itu berarti sama dengan N pangkat 3 ya, anggap aja ini N 1 gitu. Nah, berarti di sini jadi big O N pangkat 3 atau kuadratik. Bukan kuadratik, kubik ya, yang ini. Gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada big O terus ada konstanta di sini ya, ada konstantanya 5n kuadrat. Nah, yang 5-nya itu dihilangkan aja karena konstanta tidak terhitung. Gitu ya. Jadi tinggal ON kuadrat. Nah, kalau misalnya ada n kuadrat berarti ON kuadratik. Gitu, big O kuadratik. Terus kalau misalnya ada konstanta aja berarti kalau misalnya konstanta itu dianggapnya sama dengan algoritma konstan. Itu ya, O1. Nah, ini algoritma konstan. Oke, itu aturan dari teorema ya. Baik, sekarang di sini ada contoh soal, teman-teman. Jadi di sini buktikan kompleksitas waktu berikut ya. Misalnya kompleksitas waktunya ini n kuadrat min 1 plus 3. Nah, sama dengan bener gak ini ON kuadrat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada konstanta tadi kan harus ini ya. Jadi kita baca dulu ya. Nah, buktikan kompleksitas waktu n kubik ya, algoritma kubik plus 2 itu sama dengan ON pangkat 3. Nah, terus di sini tentukan 5n kuadrat itu algoritma apa, terus tentukan 12 ini algoritma apa masuknya, terus jumlahkan kompleksitas waktu n per 2 ya dengan T2 kompleksitas waktu 2-nya itu n kuadrat per 4 gitu ya. Kalau misalnya di sini dikalikan, terus di sini perhitungan big O pseudocode konstan, terus perhitungan big O pseudocode Lanjar. Oke, kita akan jawab soal nomor 1. Di sini buktikan kompleksitas waktunya n kuadrat minus 1 plus 3 sama dengan big O
n kuadrat ataupun algoritma quadratic ya, masuk quadratic. Nah, di sini berarti ketentuannya kalau misalnya ada konstanta ya, itu kompleksitas waktunya harus lebih kecil daripada konstanta fn-nya. Oke. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Yang pertama n kuadrat minus min 1 ya, yang ini dipindahkan ke sini. Ya, ini adalah kompleksitas waktunya. Lalu ini adalah konstantanya. Kalau misalnya kita menambahkan konstanta ya, tinggal masukkan aja ke sini. Misalnya ada n2 ya. N2 masukkan ya, karena ini enggak ada konstanta jadi masukkan n2 aja. Selanjutnya di sini ada 1 ya. Berarti 1 dikali n2 atau jadi 1n kuadrat, lalu di sini ada 3n kuadrat. Ya, terus disederhanakan lagi, diturunkan lagi. Oke, yang ini tetap. Lalu di sini ini juga tetap n kuadrat. Nah, yang konstan tadi itu dihilangkan. Oke. Jadi ini n kuadrat. Nah, plus oh ya, ini bukan ini ya. Jadi 1 di sini n kuadrat. Oke, di sini plus 3n kuadrat sama dengan 3n kuadrat. Nah, kenapa 3n kuadrat? Karena di sini anggapnya 1 kurangi 1 ya sama dengan 0. Berarti ini 0. Plus 3n berarti sisa 3 di sini untuk konstantanya. Nah, di bigonya masukin angka 3. Jadi 3n kuadrat. Nah, kita mendapatkan konstanta dan NO. Nah, NO-nya kita nggak tahu nih. Jadi nanti kita cari lagi karena kita tadi baru mencari nilai konstantanya. Kita mendapatkan nilai konstanta 3. Nah, NO-nya kita menggunakan percobaan. Percobaan kalau misalnya NO-nya kita kasih value 1 ya, jadi di sini N-nya itu jadi 1 ya, yang tadi diterapin 1 kuadrat minus 1. Oke, N-nya plus 3 ya. Lalu 1 kuadrat minus 1 kuadrat. Oke, yang ini nah, 1 kuadrat dikurangi 1 kuadrat plus 3 kali 1 kuadrat ya, sama 3n kuadrat, benar. Nah, di sini berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kurangi 1 kuadrat ya. 1 kali 1 ya 1 kurangi 1 berarti 0. Ya, berarti di sini tinggal 3. Nah, di sini juga sama ya. Hasilnya 0 di 3. Jadi 3 lebih kecil sama dengan dari 3. Ini karena sama dengan jadi sasa aja, berarti benar gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan ini. Kalau misalnya di sini sama, ini udah pasti benar karena di sini ada lebih dari sama dengan ya. Jadi sama dengan 3. Jadi nggak ada yang berubah sama sekali. Ataupun nggak, ininya asalkan jangan lebih besar daripada konstanta gitu ya. Jadi NO-nya jangan lebih besar daripada konstanta. Ataupun N-nya jangan lebih besar atau konstantanya jangan lebih besar dari kompleksitas waktu ya. Jadi konstantanya jangan lebih besar dari kompleksitas waktu. Nah, soalnya percobaan kedua ya. Percobaan kedua ini sama ya, tinggal diubah aja N-nya menjadi angka 2 gitu dan seterusnya. Nah, ternyata di sini kita mendapatkan 6 juga ya. Di sini juga kecil dari sama dengan 6. Oke, ini masih benar. Nah, kalau misalnya dari awal jadi kalau misalnya dari angka 1 aja udah benar, itu udah stop aja gitu ya. Ternyata memang benar bahwa ini tuh sama ya. Kalau misalnya kita uraikan seperti ini. Jadi ini pembuktian. Nah, jadi n kuadrat minus 1 plus 3 sama dengan n kuadrat. Nah, karena n kuadrat min 1 plus 3 yang ini ya, untuk semua n lebih dari 1 ya, tadi kita mengerjakan kalau misalnya n-nya lebih dari 1 ya, tadi C sama dengan 3 dan n 0 sama dengan 1. Oke, itu udah terbukti bahwa ini benar gitu. Nah, yang kedua ini sama ya, teman-teman bisa
baca-baca aja ataupun lihat, perhatikan. Untuk caranya juga sama aja ya, karena di sini ada konstanta berarti ketentuannya harus seperti ini. Nah, selanjutnya di sini jawaban soal. Nah, kenapa ada dua versi yang tadi ya? Ada kalau n-nya 1 atau kalau n-nya 2 gitu. Karena mengerjakan soal seperti itu ya yang masuk akal. Jadi tidak merubah nilai konstantanya, karena konstanta tadi bersifat tetap. Jadi n-nya yang diubah. Nah, jika n-nya sama dengan 1 tidak benar, coba menguji 2 dan 3. Namun kalau misalnya tetap salah ya tadi, misalnya misalnya ini lebih besar ya daripada konstanta, nah itu berarti salah ya pembuktiannya, berarti gak benar gitu. Oke, nah selanjutnya di sini tentukan 5n kuadrat ya. Nah, karena yang tadi kalau misalnya ada konstanta ya, kalau misalnya kita lihat di teorema di sini ya, kalau misalnya ada 5n gitu ya, 5n kuadrat berarti ini tinggal hilangkan aja gitu ya, jadi tinggal n kuadrat gitu. Nah, di sini berarti masuknya yang ini big O 5n kuadrat, ini tinggal hilangkan jadi big O n kuadrat. Nah, kalau big O n kuadrat ini tadi masuknya kemana? Berdasarkan tabel ya. Nah, berdasarkan tabel ini berarti on berarti masuknya on kuadrat ya. On kuadrat berarti masuknya ke algoritma kuadratik. Ini jawabannya berarti nomor 5 algoritma nomor ini 3 ya, algoritma kuadratik. Nah, yang nomor 12 ini hanya konstanta. Jadi teman-teman tinggal lihat tadi rumus di teoremanya gimana. Kalau misalnya kita menemukan O12 ataupun 12 aja berarti sama dengan O1 gitu. O1 ini yaitu algoritma konstan ya. Nah, selanjutnya ada ini untuk tadi ya, untuk jumlahkan. Kalau ini kan jumlahkan, berarti kompleksitas waktunya ini ada n per 2 sama dengan on atau n per 4 sama dengan on. Jadi tinggal dijumlahkan, dilihat max-nya ya di sini, karena kita dapatnya on ya, n bagi 2 itu on. Nah, di sini berarti kita masuknya on dan n. Nah, kalau misalnya kita mencari ini ya hanya n gitu. Jadi sama-sama ya, berarti ini masuknya ke algoritma lanjar. Yang ini kalau dikalikan tadi ya, tinggal dikalikan. Misalnya n kuadrat dan 1 yaitu yang mana? Misalnya n kuadrat ya dikali n kuadrat masuknya n kuadrat gitu. Oke, berarti ini algoritma kuadratik. Nah, selanjutnya untuk perhitungan big O pada pseudocode ataupun kode ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada input ya, ada input nomor 1, input variable nomor 2, terus set total sama dengan number 1 plus nomor 2, if totalnya lebih dari 100 then displaynya to let a total. Nah, and if. Nah, catatannya untuk semua operasi penugasan ya, kayak input, terus variabel dan lain, atau aritmatik, baca, tulis ya, atau read dan sebagainya, ada pengkondisian, if else gitu ya. Terus access array masing-masing bernilai konstan ataupun O1 gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk perulangan kayak for, while gitu ya, itu masuknya ke on gitu ya, ataupun algoritma lanjar. Nah, untuk di sini kita tinggal pasangin aja misalnya satu-satu ya. Di sini ada input berarti kita kasih O1, input nomor 2 O1 juga, ada set O1, if juga O1, display O1 gitu ya. Nah, baru di sini kita tinggal masukkan aja di sini O1 plus O1 plus O1 plus, nah di sini ada dalam kurung. Kenapa? Karena display adalah bagian dari if. Jadi kalau misalnya ada yang masuk ke dalam blok, berarti itu dihitung atau dikalikan ya. Dihitungnya dikalikan. Oke.
baru di sini kita mencari max ya. Kita mencari maxnya. Di sini tinggal masukkan O1 O1 O1. Di sini O1 kali O1 yaitu O1 di sini. Karena maxnya di sini sama semua O1, berarti di sini masuknya algoritma konstan ya, masuk ke algoritma konstan. Algoritma konstan berarti lebih cepat ya. Nah, jadi untuk perhitungan ini algoritmanya bisa dikatakan cepat ya, ataupun O1 gitu. Nah, selanjutnya ini perhitungan big O pseudocode kalau algoritma lancar ataupun looping ya. Teman-teman di sini sama ya, O1, terus kalau misalnya ada for berarti dia adalah ON tadi ya. Kalau ada perulangan di sini masuknya ke ON. Nah, di sini displaynya tetap O1. Nah, namun di sini O1 plus ON ya, karena ini satu blok. Oke, jadi kita kalikan satu blok. Nah, di sini terus ada, kita tetap cari maxnya ya, kita tetap cari maxnya. Ternyata maxnya adalah ON gitu ya, kita dapat ON, berarti di sini masuk ke algoritma lancar yang dimana lebih lama ya, lebih lama algoritmanya dibandingkan yang tadi, yang ini ya. Ketika kita ngeeksekusinya, eksekusi waktunya akan lebih lama di sini karena ini adalah looping ataupun pencarian ya, ataupun looping displaynya gitu. Oke, itu dia teman-teman untuk sesi kali ini ya. Semoga teman-teman mengerti dan semoga bermanfaat. Silakan teman-teman kerjakan tugas dan kuisnya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.